Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Inaya Hadiana dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun, saya hanya akan memfokuskannya dalam satu kasus saja, yaitu hukuman yang masih rendah bagi para koruptor. Nah, sebelumnya, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan korupsi? Korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Nah, di Indonesia sendiri kasus korupsi ini dari tahun ke tahun terus saja meningkat dan bahkan angkanya itu nggak bisa kita anggap remeh. Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang harus mendapatkan hukuman yang amat sangat berat. Karena kenapa? Karena korupsi tergolong sebagai perampokan harta rakyat yang dapat menyebabkan kemiskinan semakin bertambah, lalu pembangunan yang gagal, dan masih banyak lagi kerugian yang lainnya dapat muncul apabila korupsi tersebut terjadi. Lalu, kenapa tindakan korupsi ini masih berlangsung hingga saat ini? Nah, hal itu dikarenakan belum adanya rasa jera dalam diri sang koruptor. Kenapa rasa itu bisa timbul? Karena sang koruptor merasa bahwa vonis tindak pidana korupsi terlalu ringan, atau hukuman hanya berupa pemenjaraan, atau bahkan koruptor yang tidak dikenai penahanan. Banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti korupsi ini. Contohnya seperti supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan, lalu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang berwenang, meningkatkan kualitas pelayanan publik, lalu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat, dan masih banyak lagi upaya lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut di Indonesia. Namun, semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apabila rasa cinta tanah air, rasa adil, rasa jujur belum ada di dalam diri kita sendiri, maka sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita untuk mencegah terjadinya kasus korupsi, itu tidak akan bisa terwujud. Nah, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor tersebut tidak muncul, maka kita dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.